Hai semuanya, perkenalkan kami adalah mahasiswa dari KKN Tim 1 Universitas Diponegoro tahun 2023 yang ditempatkan di Desa Bawu, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali. Kami berasal dari berbagai macam latar belakang, jurusan, dan fakultas yang bergabung untuk turut memajukan potensi di kawasan Desa Bawu. Desa Bawu merupakan salah satu desa di Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali yang memiliki luas wilayah sebesar 409,14 hektar dengan penggunaan lahan 109,32 hektar merupakan tanah sawah dan 299,81 hektar tanah kering. Desa Bawu memiliki tingkat kelerengan sekitar 0-8% dan ketinggian di antara 80-110 meter di atas permukaan laut. Desa Bawu sendiri memiliki 4 dusun, yaitu Bawu, Benteran, Blenduk, dan Kedung Utek. Jumlah penduduk di Desa Bawu sebanyak 5.114 jiwa yang meliputi 2.663 jiwa laki-laki dan 2.481 jiwa perempuan. Sarana dan prasarana di Desa Bawu terdiri dari sarana pendidikan meliputi 1 unit TK atau RA, 2 unit SD, dan 1 unit MI. Sarana kesehatan meliputi 1 unit Polindes dan 8 unit Posyandu. Sarana peribadatan meliputi 16 unit musola dan 8 unit masjid. Pada kondisi ekonomi di Desa Bawu, yang utama adalah pertanian, peternakan, dan perikanan. Komoditas hasil pertanian berupa padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan pisang. Sedangkan untuk sektor peternakan berupa sapi, kambing, dan ayam. Permasalahan wilayah Desa Bawu. Permasalahan yang terjadi di suatu daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum digunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cara merubah pola pikir masyarakat untuk memajukan wilayahnya. Karena masyarakat di suatu wilayah tersebut berperan sebagai agen perubahan yang paling utama. Berdasarkan hasil survei, wilayah Desa Bawu ini memiliki beberapa permasalahan seperti akses lalu lintas yang masih terbatas, tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah, hasil maupun limbah pertanian dan peternakan yang belum dimanfaatkan secara maksimal, hasil perikanan yang belum memiliki nilai jual yang tinggi, minimnya kesadaran akan budaya dan bahasa asing, kurangnya pendataan sarana dan prasarana desa, ketertinggalannya masyarakat akan modernisasi zaman, serta kurangnya literasi keuangan bagi pelaku UMKM. Permasalahan-permasalahan tersebut sedikit demi sedikit dapat diperbaiki untuk kemajuan Desa Bawu di masa depan. Oleh sebab itu, kami sebagai mahasiswa KKN Undip di Desa Bawu semaksimal mungkin berusaha membantu masyarakat memperbaiki satu persatu permasalahan yang ada dan membantu untuk menindaklanjutinya kepada pihak yang berwenang, yaitu pemerintah Desa Bawu, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali. Potensi wilayah Desa Bawu. Tidak hanya berbicara perihal permasalahan di Desa Bawu, adapun potensi-potensi desa yang dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi masyarakat maupun desa. Potensi di desa ini dapat kita lihat langsung pada saat memasuki pintu gerbang Desa Bawu. Banyak sekali lahan pertanian yang luas dan juga aliran sungai yang datang dari Waduk Kedung Ombo. Masyarakat di Desa Bawu mayoritas bekerja sebagai petani dan peternak karena potensi utama yang ada di Desa Bawu yaitu bidang pertanian dan juga peternakan. Selain itu, pada saat musim hujan, para petani dan peternak bekerja sampingan sebagai nelayan di sungai. Desa Bawu sendiri dilewati oleh 2 sungai yaitu Braholo dan Serang yang memudahkan irigasi lahan persawahan. Lahan hijau di Desa Bawu lebih dari 30% yang mencukupi standar lahan hijau menurut Undang-Undang Tata Ruang. Hasil pertanian dan perkebunan di Desa Bawu meliputi padi, jagung, singkong, pisang,
melon, dan sayur-sayuran. Selain itu, ada pun hasil peternakan berupa ternak sapi potong, pembibitan kambing, ayam pedaging, dan burung puyuh. Hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan biasanya dijual langsung pada konsumen, akan tetapi untuk limbah yang berasal dari pertanian, perkebunan, dan peternakan belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat setempat. Selain potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan, ada pun potensi hasil usaha dan juga inovasi masyarakat Desa Bawu dalam bentuk unit mikro kecil dan menengah atau biasa disebut UMKM. UMKM di Desa Bawu meliputi UMKM mebel, UMKM brambang bawang, dan masih banyak lagi. Program multidisiplin pertama yang kami laksanakan berjudul Edukasi tentang Upaya Pencegahan Stunting dengan Protein Hewani pada Anak yang dilaksanakan di Balai Desa Bawu yang dihadiri oleh ibu-ibu yang memiliki balita. Program ini disusun berdasarkan permasalahan kesehatan, salah satunya pada anak, yaitu stunting. Stunting disebabkan kurangnya asupan gizi pada anak sehingga tumbuh kembang anak sedikit terhambat. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada ibu-ibu di Desa Bawu perihal pentingnya mengonsumsi protein hewani yang dapat membantu pencegahan stunting pada anak. Program multidisiplin selanjutnya yaitu pemanfaatan limbah janggal jagung untuk pembuatan briket arang sebagai potensi energi alternatif dan peningkatan perekonomian masyarakat. Program ini disusun berdasarkan potensi dan permasalahan di Desa Bawu yang terdapat banyak sekali hasil pertanian berupa jagung, sehingga kelompok kami tertarik untuk memanfaatkan limbah janggal jagung ini menjadi briket arang, khususnya agar limbah janggal jagung tidak terbuang sia-sia. Setelah panen, janggal jagung hanya dibakar sehingga belum dimanfaatkan lebih lanjut untuk menghasilkan suatu produk baik untuk dimanfaatkan secara langsung ataupun menjadi produk dengan nilai jual tinggi. Berikut merupakan program-program monodisiplin yang telah tim kami laksanakan. Berdasarkan permasalahan dan potensi yang telah disebutkan, terdapat beberapa program kerja yang dilaksanakan oleh para mahasiswa KKN Tim 1 Undip untuk memberi kontribusi terhadap pengembangan wilayah Desa Bawu ini untuk mencapai beberapa tujuan dalam pengembangan berkelanjutan atau yang umum disebut SDGs. Dari 17 SDGs, ada beberapa poin yang ingin kami tuju melalui program-program kerja yang dilakukan. Di antaranya, tujuan SDGs nomor 3 tentang kehidupan sehat dan kesejahteraan, nomor 4 tentang pendidikan bermutu, 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9 infrastruktur industri dan inovasi, dan 11 kota dan komunitas yang berkelanjutan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titik Mulyani, Sekdes Desa Bawu, ingin memberi gambaran atau testimoni mengenai KKN Tim 1 Undip ya. Untuk mahasiswa Undip yang KKN di Desa Bawu khususnya, menurut kami itu sudah sangat baik dan mereka memiliki banyak program di desa.
Di antaranya kemarin mereka mengajak anak-anak belajar di pendopo, kemudian mereka juga memberi penyuluhan tentang stunting, dan kemudian setelah itu ada juga yang memberi penyuluhan tentang pentingnya bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari dan mengenalkan bahasa Inggris itu pada anak-anak. Kemudian sering mengikuti kegiatan posyandu, jadi muter-muter ikut kegiatan posyandu juga. Kemudian mereka juga ikut kegiatan PKK, senam gemas, ada juga yang jurusannya IT atau apa itu, membuatkan web untuk di Sambahu. Terima kasih untuk itu. Kemudian ada yang membuatkan peta tentang pembagian wilayah posyandu dan juga tempat ibadah dan juga penyebaran UMKM ya kemarin. Kemudian ada penyuluhan tentang peternakan dan juga membuat banner tentang profil desa yang masih terpampang di situ. Kemudian yang terakhir kemarin mengajari kita untuk membuat pupuk organik yang ramah lingkungan seperti itu. Itu sedikit mengenai mahasiswa Undip. Terima kasih atas kerjasamanya dengan kami kemarin, sudah membantu banyak kegiatan di Sambahu. Semoga mahasiswa Undip maju ke depan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat tempat anak-anak KKN kan biar ada yang nempatin, andainya di mana-mana gitu kan, biar kayak seperti anak-anak di sini gitu, jadi seperti kayak anak sendiri gitu kan. Mikirnya seandainya anak saya di rantau apa di mana gitu kan, biar ada yang menolong gitu. Jadi timbal balik ya Bu? Iya. Ya kalau menurut saya sih ya sopan, nggak ada yang kurang. Merepotkan ya Bu? Enggak, kalau masalah merepotkan kan udah biasa, saya mah suka kalau ada orang asing mau tinggal di sini, ada rumah kayak gini mau, jadi seadanya tuh saya seneng. Kalau kan suka ada yang gimana ya, tinggal di sini kok kayak gini, tapi saya kayak gimana gitu. Tapi kalau mbak-mbak ini kan enggak, jadi saya kan senang gitu. Enggak merasa Aduh. terharu. Iya, semoga nanti kalau sudah dari sini sudah selesai tugasnya, semoga bisa tercapai cita-citanya, jadi orang yang pinter, jadi orang yang sukses. Mau bilangnya apa ya?